Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Misteri. Sebuah kisah kali ini diambil dari Twitter yang ditulis oleh akun @kuhak yang berjudul Ilmu Hitam Mbah Tar. Untuk lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan dulu tombol like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Ilmu Hitam Mbah Tar. Semua nama dalam cerita ini saya samarkan. Kisah ini saya dapat dari nenek istri saya. Panggil saja Mbok Ijah. Banyak banget yang beliau ceritakan sama saya. Bahkan saya sampai tak habis pikir. Cerita ini berada di desa K, Kabupaten M, di mana desa ini masih berada di salah satu kaki gunung di Jawa Timur. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2000-an. Panggil saja Mbah Tar. Beliau termasuk orang yang sakti dan mempunyai ilmu hitam yang tinggi. Ya, bagi masyarakat desa beliau biasa mengobati orang sakit, dukun bayi, dan lain-lain. Dan para warga pun sangat mengandalkan Mbah Tar ini, karena pada waktu itu jarak tempuh antara desa dengan rumah sakit begitu jauh. Apalagi waktu itu masih sedikit para warga yang punya sepeda motor. Semua kehidupan desa terasa biasa-biasa saja, sebelum seseorang pendatang yang merupakan orang yang sakti yang mempunyai ilmu hampir sepadan dengan Mbah Tar. Panggil saja beliau dengan nama Mbah Kuning. Itu panggilan warga buat orang baru tersebut. Setelah kedatangan Mbah Kuning, banyak masyarakat yang beralih untuk datang kepada beliau dan sedikit demi sedikit meninggalkan Mbah Tar. Mbah Tar murka. Mungkin itu yang akan dipikirkan Mbah Tar saat itu. Bagaimana tidak? Awalnya para warga berbondong-bondong untuk berobat kepadanya, tapi semenjak kedatangan Mbah Kuning, beliau menjadi sepi pasien. Oh iya, Mbah Tar ini bisa dibilang arogan untuk masalah upah warga. Banyak dari warga yang merasa keberatan atas aturan upah tersebut. Berbanding terbalik dengan Mbah Kuning yang meminta seikhlasnya. Akhirnya karena keadaan tersebut, Mbah Tar mempunyai para warga sakit agar kembali berobat kepadanya. Rina, Wulan, Andin sebagai nama-nama anak kecil waktu itu yang menjadi korban ilmu hitam Mbah Tar. Sebelum satu kampung pun digarap beliau. Rina salah seorang anak yang menjadi korban pertama Mbah Tar. Sebelumnya dia adalah anak yang riang seperti teman seumurannya. Tapi berbeda sejak mendapat penyakit kiriman yang membuatnya jatuh sakit dan membuat keluarga serta warga ngeri atas penyakitnya. Ya, penyakit yang tidak biasa. Dipikir dengan nalar. Bagaimana tidak? Selama waktu 3 bulan, Rina hanya bisa tidur di atas kasur tanpa melakukan aktivitas apapun. Hanya bisa terlentang tanpa bisa tengkurap. Penyakit yang membuat punggung bawahnya penuh borok. Bahkan jika dibuat lentang, maka borok itu akan menjadi besar. Tersiksa. Tentu saja bahkan selain itu dia juga tidak dapat bernapas dengan benar. Seperti asma, tapi dengan suara yang tidak mengenakan telinga. Dan tak hanya itu saja, Rina pun terkadang seperti orang mati suri. Tidak bernafas dan tidak bergerak dalam beberapa jam. Dan itu terulang terus-menerus. Keluarganya pun bahkan sampai mencari bantuan orang pintar atau dukun yang berada di daerah T. Setelah melakukan pengecekan, dukun tersebut berkata, "Sampean gowo mantu. Sing gawe penyakit jalu diparani sedurunge anak sampean dikawe luwe parah. Bawa pulang anakmu. Yang bikin anakmu sakit minta dijenguk biar berobat ke dia. Sebelum anakmu semakin parah." Tanpa pikir panjang, orang tua mereka pun mengerti kepada siapa mereka akan bertamu. Mbah Tar, beliau yang akan mereka temui. Setelah bertemu Mbah Tar, orang tua Rina pun memohon agar anaknya disembuhkan. Setelah sampai rumah Mbah Tar, keluarga Rina memohon agar anaknya segera disembuhkan. "Iyo tenang, tak tambani tapi wani upaku beras karo gula. Ojo lali warga kene kandano. Lek ono popo kongkonin rene," ucap Mbah Tar. "Iya tenang, aku obati. Tapi kasih aku beras sama gula. Dan jangan lupa bilang ke warga kalau ada apa-apa suruh datang ke sini." Setelah orang tua Rina setuju, dengan sekejap maka sakit yang diderita Rina pun sembuh. Akibat kejadian tersebut, para warga pun takut dan memilih untuk berobat ke Mbah Tar, daripada keluarga mereka satu persatu terkena penyakit yang rata-rata hampir sama dengan Rina. Sekarang ganti ke Bude Mirna. Bude Mirna, beliau merupakan orang yang kaya raya. Ya, beliau memilih berobat ke rumah sakit.
sejak dulu tidak pernah menuju Bahtar dan juga Mbah Kuning. Suatu hari pada pagi hari, Bude Mirna bertemu Bahtar di jalan. Kaget, risih itu yang Bude Mirna rasakan setelah tahu tentang desas-desus Bahtar di desa ini. Tanpa basa-basi, Bude Mirna pun menyeletuk. "Wis teo polahe ake eram. Ujo komentar dari wong. Udah tua banyak tingkah pula. Jangan sok jadi orang." Setelah mendengar ucapan itu, Bahtar pun naik pitam dengan muka memerah dan mata melotot. Ia berkata, "Jogoen omonganmu. Titinono tak gawe loro awakmu sampai nggak ono marini. Jaga bicaramu. Lihat saja, tak bikin sakit kamu sampai tidak ada selesai." Setelah mengatakan itu, Bahtar pun pergi. Malam hari Bude Mirna pun dibuat kepikiran oleh omongan Bahtar. Tapi anak beliau memberi saran agar tidak perlu takut karena dia punya kenalan yang sangat sakti yang berasal dari kota T. Entah kenapa malam itu perasaan Bude Mirna semakin was-was. Bagaimana tidak Bude Mirna merasa ada yang mengawasi di setiap sudut rumah. Kejadian dimulai ketika Bude makan malam. Dalam suapan ketiga beliau merasa dalam makanan di mulutnya ada yang mengganjal. Setelah dikeluarkan makanan itu di mulutnya, ternyata di makanan tersebut banyak sekali paku-paku kecil seukuran tulang ikan. Yang beliau tidak percaya sampai-sampai menjerit memanggil anaknya. "Lapo mak wis? Dalu bengok-bengok. Ada apa mak?" Malam teriak-teriak. "Iki loh aku makan tapi kok ake paku nih," kata Bude Mirna. "Ini loh, aku makan kok banyak pakunya dalam makananku." Seakan syok dan tidak percaya, dan anaknya pun ikut khawatir dan ketakutan. Tidak berselang lama perut Bude Mirna pun serasa dikoyak-koyak bagian ususnya. Semakin lama rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Bude Mirna pun sampai pingsan. Sang anak pun tak kuasa melihatnya. Malam itu juga Bude Mirna dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit hasilnya pun nihil. Setelah dicek tidak ada penyakit apapun dalam diri Bude Mirna. Akhirnya Bude dibawa pulang oleh anaknya. Malam itu Bude Mirna merasakan kesakitan yang amat sangat menyiksa. Entah kenapa keluarga mereka ikut ketakutan dengan kejadian yang menimpa Bude Mirna. Semalam pun Bude Mirna hanya menangis menahan sakit hingga pagi datang. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Bude merasa ingin buang air besar. Setelah beberapa saat di dalam kamar mandi, Bude Mirna pun kembali menjerit sekencang-kencangnya. Mendengar teriakan beliau, maka keluarganya pun datang untuk melihat ada apa gerangan sampai menjerit seperti itu. Ya, dalam kamar mandi itu Bude Mirna menangis. Ketakutan karena dari duburnya keluar usus beliau yang membusuk. Ya, usus yang membusuk dengan aroma yang sangat bau. Tak terima dengan kejadian demi kejadian seperti itu, didatangkanlah sang dukun dari kota T tersebut oleh anaknya. Seketika dukun itu datang, beliau kaget luar biasa karena melihat seisi rumah dipenuhi makhluk halus yang jahat. Apalagi melihat Bude Mirna yang ususnya dijilati oleh makhluk kecil yang punya mata besar dan lidah yang lancip. Mengetahui hal itu, sang dukun tersebut melakukan ritual untuk mengobati Bude Mirna. Ritual dimulai, si dukun meminta kepada Mas Wito sebuah kamar kosong, tak lupa juga minta dicarikan daun kelor dan ayam betina. Oh iya, lupa, nama anak dari Bude Mirna di sini dipanggil saja Mas Wito. Sang dukun juga berpesan agar tidak ada seorang pun yang mengganggunya saat ritual dimulai. Sepi senyap, Mas Wito berharap cemas agar semuanya selesai. Namun tak berselang lama, Bude Mirna dari kamar yang lain terdengar teriak-teriak dan meronta-ronta. Sambil berjalan cepat, Mas Wito menghampiri Bude Mirna yang jongkok di bawah kasur miliknya. Mas Wito tak percaya dengan apa yang dilihatnya, karena di depannya Bude Mirna menangis menahan sakit akibat ada sebuah keris panjang yang keluar sedikit demi sedikit dengan dibarengi darah yang mengucur keluar dari dubur Bude Mirna. Syok bahkan sampai muntah-muntah Mas Wito dibuatnya. Di sisi lain, sang dukun yang berada di kamar seberang juga terdengar menjerit sambil meminta ampun. Mas Wito yang mendengar itu akhirnya menghampiri, seakan tak percaya dengan apa yang dilihat untuk kesekian kalinya. Si dukun tersebut terkapar dengan mengeluarkan banyak darah dari mulut dan hidungnya. Melihat kejadian demi kejadian,
membuat pikiran Mas Wito kalut dan tak percaya bahwa seorang Bahtar bisa berbuat sejauh ini untuk membuat orang menderita. Tanpa pikir panjang, Mas Wito menghampiri Bahtar di rumahnya. Seakan menunggu kedatangan Mas Wito, Bahtar sudah tersenyum sambil berkata, "Piye le, wes ngerti ta? Ojo ngongkon, wong welu urusane wong liyo. Opo pengen tak gawe luwe parah nih? Bagaimana nak, sudah paham? Jangan suruh orang lain untuk ikut campur urusan orang. Apa perlu tak buat lagi lebih parah? Ampun bah, ngapunten. Tolong jenengan akhiri mawon. Kulo ngertos ibu kulo salah. Tolong bah, tolong." Ucaplah Mas Wito sambil menangis. "Sudah mbah, tolong Anda akhiri saja. Saya paham ibu saya salah. Tolong bah, tolong." "Ora iso. Aku wes kadung loro ati karo ibumu. Sadurunge ibumu rene jalu sepuro ojo arep-arep tak wisi," kata Bahtar. "Tidak bisa. Aku sudah terlanjur sakit hati sama ibumu. Sebelum dia minta maaf ke sini, jangan harap ini sudah selesai." Akhirnya Mas Wito pun pamit dan berjanji akan mengajak ibunya minta maaf kepada Bahtar. Masih dengan keadaan di mana keris menancap di dubur, Bude Mirna diajak ke rumah Bahtar oleh anaknya. Para warga yang melihat tidak akan satupun yang mendekat. Sampai di rumah Bahtar, Bude Mirna meminta maaf agar semua diakhiri. Bahtar pun setuju dengan syarat mau diajak kawin bersetubuh dengan disaksikan anaknya. Hancur, pedih itu yang dirasakan Mas Wito. Tapi mau bagaimana lagi kalau itu jalan terakhir. Sambil menangis dan berbisik kepada ibunya, Mas Wito berkata, "Gak popo mak, ikhlas ya ay. Timbang aku nyawang sampean koyong ini." Bude Mirna yang ikut menangis pun hanya mengangguk tanda setuju. Bahtar pun merasa senang dan merasa menang dengan kelakuannya. Sebelum bersetubuh, Bahtar pun berbisik kepada Bude Mirna, "Iye, wes nerayo. Padahal aku sepengen nyikso awamu luwe tekan iki." Diiringi oleh ketawa yang keras, Bude Mirna hanya menangis pilu dengan keadaannya. Tapi tiba-tiba keris yang menancap di dubur Bude Mirna dicabut dengan kasar oleh Bahtar. Bude Mirna yang kaget pun menjerit karena sakit, bagai kerasukan setan. Dengan beringas, Bahtar pun melepas pakaian Bude Mirna. Tak menunggu lama, Bahtar pun menjamah tubuh Bude Mirna. Mas Wito kaget, malu dan marah, dongkol sekali dengan perlakuan Bahtar kepada ibunya. Dan lama hati, Mas Wito dia bersumpah akan membalas semua perbuatan Bahtar, entah kapan itu. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Setelah bersetubuh, Bahtar menyuruh Bude Mirna dan anaknya pulang. Dengan tanpa perasaan salam, Bahtar berpesan, "Wes cukup mengko, tekan omah loro ilang. Tapi ojo macem-macem aneh karo aku. Udah cukup, nanti sampai rumah sakitmu hilang. Jangan macem-macem lagi sama aku." Seperti yang dikatakan Bahtar, sampai rumah, semua sakit yang dirasakan Bude Mirna pun hilang. Tapi rasa dendam Mas Wito yang memuncak seakan tak kuasa menahan. Dia menantikan kesempatan agar suatu saat bisa membalas kejahatan Bahtar. Mas Wito orang yang ramah, baik dan pendiam. Sebelum kejadian yang dialami ibunya, yaitu Bude Mirna, orang yang tak banyak omong, murah senyum, tapi sekarang Mas Wito menjadi sosok yang gampang marah dan jarang di rumah. Setiap hari Mas Wito mencoba datang ke rumah dukun antara satu kota ke kota lainnya. Apalagi kalau bukan bermaksud minta tolong agar bisa membalas dendam kepada Bahtar. Tapi sayangnya, setiap dukun yang dimintai tolong menolak keras apa yang diinginkan Mas Wito. Hampir puluhan dukun didatangi tampil semua nihil. Mas Wito seakan kehabisan akal. Dia bingung harus dengan cara apa agar bisa balas dendam kepada Bahtar. "Bajingan, aku kodo ini, coro gawe mateni dukun gendengiku," umpat Mas Wito. "Bajingan, aku harus ada cara untuk membunuh dukun itu." Setelah berminggu-minggu dia memikirkan cara. Akhirnya dia pun punya ide yang bagus. Bahkan ide yang sangat bagus menurutnya. Anggun, anak Bahtar. Dia yang akan menjadi alat untuk menyiksa Bahtar. Bahkan berpikir bahwa Anggun yang akan dia jadikan alat agar Bahtar bisa terbunuh. "Anggun, yo areiku, tagunai gawe mateni Bahtar," bisiknya dalam hati. "Entah nono tar, nggak suwe kowe yang bakal targo dewe," ucap Mas Wito sambil tertawa.
Pagi itu waktu menunjukkan pukul 8 pagi. Mas Wito yang berangkat ke sawah mencoba melihat rumah Anggun dari kejauhan. Anggun tinggal sendiri, rumahnya beda gang sama Mbah Tar. Mas Wito coba mengamati, tapi sepertinya hari ini Anggun tidak di rumah karena rumah terlihat sepi dan tertutup. Akhirnya Mas Wito pun pergi ke sawah melanjutkan tugasnya. Setelah bertugas di sawah, Mas Wito pun pulang dengan melewati jalur yang sama, yaitu lewat depan gang Anggun, agar bisa mengamati apakah sudah di rumah atau belum. Dengan jalan pelan, Mas Wito yang melihat rumah Anggun pun tersenyum, karena Anggun sedang di teras rumah dengan perasaan senang. Mas Wito pun berpura-pura mampir ada perlu. Anggun yang duduk di teras kaget melihat kedatangan Mas Wito. Anggun pun menyapa, "Loh, Mas tekan endi? Tumben mampir." "Loh Mas, dari mana? Tumben mampir." Maklum, kejadian yang menimpa keluarga Mas Wito yang disebabkan oleh bapaknya sendiri membuat Anggun jadi sungkan dan tidak enak terhadap Mas Wito. "Teko sawang Gun, gak popo pingin mampir ae," jawab Mas Wito seadanya. "Walah, nek perlu apa Mas? Sampean lungo tak gawe kopi." "Ada perlu apa Mas? Silakan duduk tak buatkan kopi." "Pengen dolan Gun, neng omah yo gak nyopo-ngopo. Ngerti awakmu nang jobo yo mampir ae. Pingin main saja Gun. Di rumah juga nganggur. Lihat kamu di luar ya mampir saja." Anggun pun hanya tersenyum dan masuk ke dalam rumah untuk bikin kopi buat Mas Wito. Mas Wito yang menunggu dengan senyum licik berbicara dalam hati, "Haha, kesempatanku gawe balas dendam nang Tar. Gak suwe bakal kadeden. Kesempatanku dalam balas dendam ke Tar gak lama bakal terjadi." Tak lama Anggun pun keluar dengan membawa kopi dengan segelas cangkir. "Monggo Mas," diunjuk, ucap Anggun. "Yonggun suwun," balas Mas Wito. Anggun yang masih tidak enak dengan kejadian yang dialami keluarga Mas Wito pun berniat mengutarakan permintaan maaf. "Mas, aku njaluk sepuro ya Mas. Aku ngerti bapakku gak iso sampean sepuro, tapi aku udah dianaki. Ngerasa salah banget nang sampean karo Lek Mirna," ucap Anggun. "Wes Nggun gak popo duduk salahmu. Wes pancen tak direng ini. Udah Nggun gak apa-apa bukan salahmu. Udah jadi takdirnya." Anggun yang menundukkan kepala masih belum sadar dengan apa yang sudah direncanakan Mas Wito. Mas Wito yang sedari tadi menahan gejolak untuk menghabisi Mbah Tar yang terlihat celingak-celingukan melihat keadaan sekitar. Dia memastikan keadaan aman untuk melaksanakan rencananya. Tapi setelah dilihat, ternyata banyak orang lalu lalang di jalan. Mas Wito pun tidak jadi melakukannya. Dia pun akhirnya pamit meninggalkan Anggun. Dalam perjalanan, Mas Wito masih memikirkan cara agar bisa membawa Anggun keluar rumah. Sabar nunggu kesempatan nih. 3 hari berlalu. Tepatnya jam 5 sore. Mas Wito yang melamun memikirkan cara tiba-tiba lewat penjual bakso. Mas Wito yang banyak ide pun akhirnya membeli 2 porsi. Setelah membeli, Mas Wito membawa ke rumah Anggun. "Assalamualaikum Gun." "Waalaikumsalam Mas." "Nggih Mas, ene opo Mas?" jawab Anggun. "King Gun bakso dike ibu mau dikongkon nganterne." "Walah suwun Mas, ngerepoti ae. Gak popo Gun." Gun, aku numpang nang WC tapi terteno yo," ucap Mas Wito. "Yo Mas, monggo ayo tak terno." Tanpa curiga Anggun pun mengantar Mas Wito ke dalam rumah. Anggun yang berada di dalam Mas Wito tak tahu bahwa Mas Wito bersiap-siap akan memukulnya dari belakang. Dia sudah menyiapkan pemukul kayu yang dia ambil di samping pintu rumah Anggun. Akhirnya, tanpa basa-basi, Mas Wito pun akhirnya memukul Anggun. Dan Anggun yang tidak siap pun jatuh tersungkur kemudian pingsan. Mas Wito pun tertawa karena berhasil melumpuhkan Anggun. Digotonglah Anggun ke dalam kamar. Di dalam kamar, Anggun pun diikat agar tidak bisa bergerak. Lama akhirnya Anggun sadar. Dia kaget karena badannya sudah terikat dengan mulut disumpal kain. Meronta-ronta itu yang dilakukan Anggun. Tapi Mas Wito yang melihat dari pintu hanya ketawa dan puas. "Haha, Gun aku nang kene arep balas dendam nang awakmu gara-gara perbuatannya bapakmu," ucap Mas Wito. Anggun hanya menangis dengan iba di hadapan Mas Wito. Tak menunggu lama, Mas Wito pun mengambil pisau di dapur. Dia menyobek daster dan celana dalam yang dipakai Anggun.
Anggun yang takut dan tidak bisa bergerak bebas hanya meronta-ronta dan menangis. Setelah Anggun bugil, Mas Wito dengan teganya memasukkan pisau berukuran sedang ke dalam anus Anggun. Dimasukkannya berkali-kali sampai anus Anggun pun sobek dan keluar banyak darah. Anggun yang kesakitan menangis jadi-jadinya, tapi sayang suaranya tidak bisa keluar dengan nyaring karena mulutnya sudah ditutup dengan kain. Seakan belum puas, Mas Wito pun mengambil perawanannya Anggun juga. Dia teringat bagaimana kejadian demi kejadian yang dialami oleh ibunya. Dan kini, anak si dukun juga harus merasakannya. Tragis. Itu penggambaran yang cocok bagaimana manusia ini saling menyakiti. Iki longgun, seng dirasakan ibuku. Piye rasane? Haha. Bisik Mas Wito ke Anggun yang sudah tak berdaya. Ini longgun yang dirasakan ibuku. Gimana rasanya, Anggun? Tok, tok, tok. Bunyi pintu depan. Tanda bahwa ada seseorang yang mau bertamu. Mas Wito yang awalnya puas sekarang kaget dengan kedatangan seorang di luar. Mas Wito yang keluar kamar sekarang sedang mengintip di balik gorden jendela. Gun, Anggun, ucap seorang ibu-ibu yang dibarengi mengetok pintu. Mas Wito yang mengintip dari belakang gorden kaget dan ada rasa gembira karena yang datang adalah ibu Anggun. Dia istri Mbah Tar. Wah, rezeki tekone, saiki bojone, ucap Mas Wito dalam hati sembari tersenyum. Wah, rezeki datang lagi. Sekarang istrinya. Mas Wito yang bersembunyi di belakang pintu sembari membawa pemukul mulai membuka pintu. Krek. Istri Mbah Tar, Bule Sumi, yang melihat pintu terbuka akhirnya masuk. Tapi baru beberapa langkah masuk, Mas Wito yang sudah menyiapkan pemukul tanpa basa-basi langsung menghantam pundak Bule Sumi. Melihat Bule Sumi yang tersungkur, Mas Wito mengangkatnya dan tak lupa menutup pintu, menggendong Bule Sumi ke kamar dan ditaruh di sebelah anak, yakni Anggun. Anggun yang mengetahui ibunya di bawah Mas Wito kembali meronta-ronta, menangis untuk kesekian kalinya. Mas Wito dengan gerak cepat langsung mengikat Bule Sumi dan membungkam mulutnya. Sambil menunggu Bule Sumi sadar, Mas Wito kembali menyiksa Anggun. Gun, ngenteni ibumu sadar, ayo dulene karo aku. Seyo, taja enak-enak, haha, ucap Mas Wito. Anggun yang tak bisa apa-apa hanya terus menangis dan berontak. Mas Wito yang bak dikuasai iblis terus memainkan anus Anggun dengan pisau. Belum puas, kini giliran telinga Anggun yang dia sobek perlahan-lahan. Darah segar keluar dari daun telinga Anggun yang disobek. Anggun yang sudah tak kuat akhirnya pingsan setelah menerima begitu banyak rasa sakit. Tak berselang lama, Bule Sumi sadar dari pingsannya. Dengan tangan diikat dan mulut yang disumpal kain, serta badan yang telanjang. Kaget dengan keadaannya, Bule Sumi melihat ke arah samping, meronta sambil menangis. Bule Sumi tidak percaya, karena melihat anak satu-satunya penuh darah. Di lain sisi, Bule Sumi melihat Mas Wito nampak tersenyum puas. Haha, lapo kaget. Anakmu seng semaput, mariki gantian asam. Entenono gilirane dewe-dewe, ucap Mas Wito sambil tertawa. Ha, kenapa kaget? Anakmu masih pingsan. Habis ini gantian kamu, tunggu giliran masing-masing. Bule Sumi berontak mencoba melepaskan ikatan tangan dan kakinya, tapi nihil. Usahanya sia-sia. Mas Wito yang melihat hanya senyum-senyum. Kemudian dia naik di atas tubuh Anggun. Bule Sumi yang melihat menangis karena Mas Wito dengan beringasnya menyetubuhi Anggun disaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Haha, enak le anakmu iki. Kok nggak ket iko yo? Aku ngene paling iki rasanya tapas ngakuni maku, ucap Mas Wito. Haha, enak le anakmu ini. Kok nggak dari dulu aku gini? Paling ini yang dirasakan Tar saat sama mamaku. Bule Sumi menutup mata sambil menangis. Tak kuasa melihat anaknya diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Setelah puas menyetubuhi Anggun, Mas Wito beralih mendekat ke arah Bule Sumi. Bule Sumi yang sadar dengan kehadiran Mas Wito, yang mulai mendekat pun takut. Dengan membawa pisau di tangannya, Mas Wito mulai menggoreskan sedikit luka di pipi Bule Sumi. Aku asline nggak tega, tapi nyawang bojomu sing wis elena keluargaku. Aku ora bakal iso lali. Dendamku bakal ono terus sadurunge salah siji ono sing mati. Aku aslinya nggak tega.
tapi lihat perlakuan suamimu ke keluargaku. Aku nggak bakal lupa. Dendamku akan terus menerus sebelum salah satu ada yang meninggal, ucap Mas Wito sembari berbisik. Tunggu lama. Mas Wito dengan tekennya menyobek lubang hidung milik Bude Sumi. Bude Sumi yang kesakitan meronta-ronta sembari menangis sesungguhkan. Darah mulai mengalir deras ke arah pipi. Lek, wes koyo ngene piye ya persone, kata Mas Wito. Tapi tiba-tiba dari arah pintu luar terdengar dobrakan yang kuat. Brak! Mas Wito yang kaget melihat keluar. Di pintu yang terbuka berdiri sosok lelaki yang tak lain adalah Mbah Tar dengan wajah merah pendam. Dan sembari berteriak, "Bangsat, Wito asu awakmu iku. Kon wes wani macem-macem, bajingan." Mbah Tar pun menghampiri Mas Wito yang sedang berdiri melihatnya. Dengan membawa pisau di tangan, Mas Wito dengan santainya tersenyum. Jarak semakin dekat, Mbah Tar yang sudah sangat marah memukul kepala Mas Wito dengan tangan kosong. Sedangkan Mas Wito yang membawa pisau dia tancapkan pada perut Mbah Tar. Perkelahian tidak terelakkan. Salah siji kudu ngono sing mati, ucap Mas Wito. Dengan pisau yang menancap di perut Mbah Tar meringsut mundur. Darah banyak yang keluar dari perut Mbah Tar. Tapi dengan tersenyum Mbah Tar berkata, "Goblok, dikira aku belum mati, koyong ini." Pisau yang menancap pun akhirnya diambil Mbah Tar dari perutnya. Kulit yang awalnya robek seakan tertutup kembali seperti semula. Mas Wito yang melihat mulai was-was ketakutan. "Goblok, masih kon gawe senjata opo ae percuma. Selagi kon durung ngerti pengapiasanku, ojo arep-arep aku mati," ucap Mbah Tar dengan tertawa. "Anggun," ucap Mas Wito. "Gak suwe Anggun mati Tar. Aku mati tapi anakmu yo bakal mati," kata Mas Wito yang berlari menuju kamar mengambil kayu pemukul dan memukulkan ke Anggun hingga tewas. Mbah Tar ikut berlari mengikuti dan membunuh Mas Wito dengan menancapkan pisau ke lehernya. Wito bajingan. Malam itu di rumah Anggun banyak darah yang mengalir, banyak darah yang tercecer, banyak nyawa yang jadi korban. Mbah Tar yang diliputi perasaan marah menikam mayat Mas Wito dengan keji, mengacak-acak daging hingga mukanya tanpa celah. Tetangga Anggun yang mendengar keributan mencoba mendatangi. Melihat banyak darah yang terlihat dan ada Mbah Tar membawa pisau. Dengan wajah panik, beliau kembali ke rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Keesokan pagi, para warga berdatangan setelah mendapat info dari tetangga Anggun. Di salah satu kerumunan warga, Bude Mirna terlihat sangat syok dan sedih. Bagaimana tidak, anaknya bisa melakukan hal itu, dan dia juga yang menjadi mayat. Entah Bude Mirna tak tahu apa yang terjadi. Yang Bude Mirna tahu hanya cerita dari tetangga Anggun yang mengatakan semalam terjadi keributan di rumah Anggun dengan adanya Mbah Tar yang membawa pisau di tangan. Di lain sisi, dengan kematian anak Mbah Tar juga merasa kehilangan. Entah karena Anggun adalah pengapiasan atau bagaimana. Tapi yang pasti setelah kematian anaknya Mbah Tar tak seperti menjadi orang gila. Bahkan mayat anaknya tidak boleh dimakamkan. Setelah anaknya meninggal tak sampai 1 bulan, giliran istrinya yang harus pergi menemui anaknya. Mbah Tar yang mengalami hal tersebut akhirnya jatuh sakit dan mengalami stroke. Tak lama beliau juga akhirnya meninggal. Sampai saat ini cerita tragis Mbah Tar masih tetap ada dan masih jadi cerita turun-temurun. Oke teman-teman, sekian saya sampaikan dari kisah ini. Semoga yang saya sampaikan dari kisah ini dapat pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang. Nantikan kisah-kisah berikutnya tetap di channel Radio Misteri.